Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Mentari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, semoga kerahiman-Mu membersihkan dan menguatkan umat-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, karena tanpa Engkau kami takkan mungkin selamat. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus menceritakan tentang kisah nabi-nabi yang diutus tidak untuk orang-orang Israel, tetapi bahwa keselamatan, kebaikan, kesembuhan itu juga diberikan oleh Tuhan melalui nabinya kepada orang-orang lain, tidak hanya kepada orang-orang Israel. Kenapa itu bisa terjadi? Karena keselamatan tidak hanya dimiliki oleh agama tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu, tetapi menjadi berkat hak setiap orang. Maka siapapun yang membuka hati akan keselamatan Allah, ia berhak untuk juga diselamatkan. Cerita tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa yang diutus bukan kepada umat Israel menjadi gambaran bahwa pada dasarnya orang Israel ada saatnya tidak menerima berkat keselamatan kebaikan Tuhan. Mereka memilih untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka sendiri. Maka akhirnya keselamatan, berkat, kebaikan, kesembuhan itu pun diberikan kepada mereka yang mau membuka hatinya. Yang akhirnya Allah mengutus nabinya untuk menganugerahkan keselamatan pada orang yang terbuka akan kehadiran kebaikan Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita yang juga berasal dari berbagai macam latar belakang menyadari akan kebaikan Allah itu, sehingga kita tidak menutup diri, tidak menolak kehadiran kebaikannya, tetapi membuka hati. Dengan rendah hati pula kita percaya akan kebaikannya yang akan dianugerahkan kepada orang-orang yang senantiasa percaya kepadanya. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk membuka diri akan rahmat kebaikan Allah senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.